Halo Sobat Sehat Gigi, kembali lagi di channel saya, Dokter Gigi Erly Romauli, tentang kesehatan gigi. Kali ini saya akan menyampaikan cara menyikat gigi pada anak yang baik dan benar. Kita tahu ya, untuk anak-anak kita yang masih kecil, kadang pasien kalau datang ke dokter gigi seperti yang saya alami, sudah pada berat juga kasusnya. Tapi kalau ditanya orang tuanya selalu bilang, habis nggak mau sikat gigi dok, makan permen rajin, makan coklat gitu ya. Dan orang tua sepertinya menyerahkan kesehatan gigi dan mulut anak itu tanggung jawab anak itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, terlebih ibu-ibu ya, harus sabar terhadap anak kita ya. Mereka kan belum tahu, belum punya kesadaran lah ya tentang menyikat gigi, sedangkan kita yang sudah dewasa saja, pasien-pasien saya, ya kurang sadar juga, apalagi anak kita. Ya, di sini saya akan menerangkan begitu pentingnya peranan orang tua untuk melakukan bagaimana caranya supaya gigi dan rongga mulut anak-anak kita itu bisa tetap bersih. Caranya saya beritahu ya. Yang pertama, mulai sejak tumbuh gigi pertama ya. Kalau sudah bayi lahir, sudah berapa bulan kemudian tumbuh giginya, jangan juga kita tidak peduli. Itu harus sudah kita bersihkan begitu tumbuh gigi. Setiap mau tidur malam dibersihkan ya. Itu bisa kalau anak yang masih kecil kan kita nggak mungkin pakai sikat gigi, masih bayi. Kita bisa memakai seperti kapas, kita bersihkan seperti itu ya, supaya gigi itu tidak dibiarkan bersatu dengan sisa makanan atau susu, kemudian berkuman di situ terakumulasi ya. Kita bersihkan ya, itu dari mulai gigi sudah tumbuh. Jadi dibasahi dengan air hangat, kemudian kita kasih kapas, kita bersihkan supaya bayi kita boleh tetap sehat gigi dan rongga mulutnya. Kemudian gunakan pasta gigi berfluoride sesuai dengan usia ya. Kalau usia di bawah 3 tahun, seukuran biji beras ya, sedikit aja sikat gigi ya. Kemudian usia 3 tahun lebih seukuran kacang polong, jadi sedikit gitu ya, diukur seperti itu. Jangan khawatir jika anak menelan sedikit, asal jumlahnya jangan terlalu banyak, jadi kita awasi anak-anak kita ya. Kemudian sikat gigilah 2 kali sehari, pada saat habis sarapan dia, kemudian mau tidur malam ya. Itu sangat penting mau tidur malam itu ya, sehingga kita tidak membiarkan kesempatan kuman berinteraksi dengan sisa makanan di rongga mulut anak kita. Kemudian gunakan teknik menyikat gigi yang tepat. Gerakan memutar atau maju mundur pendek-pendek gitu loh ya, bukan menyapu panjang ya. Fokus ke semua permukaan, depan, belakang, dan permukaan kunyah. Di sini saya akan terangkan ya, pendek-pendek. Jadi kita harus memulai bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar buat anak-anak kita yang masih kecil, yang masih harus dipandu oleh orang tua. Gunakan sikat gigi yang sesuai. Kalau ini kan untuk dewasa ya, yang kepalanya kecil, bulunya halus ya, kemudian pegangannya bisa terjangkau enak dibawa oleh orang tua ya. Kemudian ganti juga sikat gigi itu ketika bulunya mulai rusak ya, tetaplah sekali 3 bulan ya, itu harus kita ganti sikat gigi itu ya.
Kemudian gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, ya, itu perlu ya. Kemudian selalu kita awasi anak-anak kita itu untuk tidak menelan pasta gigi ya. Jadi pelan-pelan kita sikat pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi semua permukaan sama seperti kalau menyikat kepada orang dewasa, tetap prinsipnya itu pelan dan lembut ya. Sikat gigi itu 2 kali dalam sehari. Kemudian kalau kita teknik menyikat giginya tidak tepat seperti itu kan jadi tidak bersih ya. Kemudian sikat bagian luar, bagian dalam ya, dan permukaan kunyah semua atas seperti itu ya. Jadi harus dibantu oleh orang tua. Durasinya tetap minimal 2 menit ya. Kemudian bisa juga loh ibu-ibu ya, itu dinyanyikan lagu atau gunakan timer agar anak semangat gitu ya, karena bagusnya itu 2 menit lah ya, sikat gigi jangan selesai cepat gitu ya. Kemudian anak perlu didampingi hingga usia sampai dengan 7 tahun ya. Tetap kita harus dampingi anak-anak kita sampai umur 7 tahun, karena belum ada kesadaran dari anak-anak kita untuk itu ya. Jadi anak itu belum mampu menyikat gigi dengan bersih tanpa bantuan. Itu harus kita sadari sebagai seorang ibu, sebagai orang tua ya. Kemudian boleh biarkan anak mencoba dulu, lalu orang tua menyikat ulang. Nah itu penting sekali ibu-ibu ya. Jadi kita biarkan anak kita itu menyikat gigi biar ada semangat gitu. Tetapi setelah itu kita bersihkan lagi, kita sikat lagi sesuai dengan yang kita tahu untuk membersihkan sikat gigi ya. Jadi anak-anak kita itu sudah terbiasa nanti menyikat gigi, tetapi terus harus kita bantu lagi. Kemudian berikan teladan buat menyikat gigi yang menyenangkan ya. Menyikat gigi bersama anak ya, itu penting ya kita lakukan. Kemudian gunakan cermin ya. Cermin untuk menyikat gigi sambil cerita dan ada lagu gitu ya. Kemudian selalu gunakan sikat gigi dan pasta gigi dengan gambar tokoh kartun yang favorit gitu ya. Jadi hal-hal yang menyenangkan lah buat anak kita, sehingga betul-betul kita mengajak anak kita itu suasana menyikat gigi itu sebegitu penting gitu loh ya. Kemudian ini catatan penting juga, jangan langsung menyikat gigi setelah makan atau minum manis ya. Tunggu 30 menit agar enamel itu tidak rusak. Karena kan ada masanya gigi itu enamel itu akan agak lunak. Jadi tunggu dulu dia setelah 30 menit ya, agar enamel itu tidak rusak ya. Setelah menyikat gigi malam tidak boleh makan atau minum lagi kecuali air putih ya. Jadi kalau berkenan ya, ini mudah-mudahan ibu itu melakukannya dengan baik dan benar, maka yakinlah gigi anak kita akan bertahan, tetapi pada waktunya dia akan goyang sesuai dengan umurnya untuk tumbuhnya gigi yang baru lagi gigi tetap. Tetapi gigi susu tetap harus dipertahankan sampai dia masa waktunya dicabut. Karena apa? Supaya dia merupakan guide lagi untuk gigi tetap berikutnya. Jadi sikat gigi anak bukan sekedar rutinitas ibu-ibu ya, tapi investasi untuk kesehatan gigi seumur hidupnya. Jadi demikian keterangan saya tentang pentingnya menyikat gigi pada anak kita yang masih kecil. Bila ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info kesehatan gigi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sikat gigi sebelum tidur malam. Salam sehat.